Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Peringatan Tuhan. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kalau saat ini kita mau membuka mata hati kita untuk melihat apa yang sedang terjadi dan melanda dunia ini, maka kita akan mengerti bahwa hari-hari ini firman Tuhan terus digenapi. Saudara, dunia saat ini sedang diguncangkan dengan berbagai masalah. Peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi yang dahsyat ya. Dan yang sekarang ini sedang mengguncang dunia ini, di mana sedang terjadi pandemi coronavirus yang mengguncang dunia saat ini. Sebab terjadi hampir di seluruh dunia, saudaraku, dan telah merenggut begitu banyak jiwa di seluruh dunia. Nah saudara, sebenarnya semuanya ini bukan terjadi secara kebetulan. Itu yang harus kita ingat. Semua ini bukan terjadi secara kebetulan. Sebab sebagai orang percaya, kita sudah mengerti bahwa firman Tuhan telah mengatakan semuanya itu kepada kita. Namun seringkali saudaraku, kita tidak mau melihat ini semua sebagai penggenapan dari firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa apa yang terjadi saat ini semuanya itu ada di dalam kontrol Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan sudah ribuan tahun yang lalu, saat ini semuanya sedang digenapi satu demi satu. Saudaraku, kalau kita baca Lukas 21 ayat 11 saja ya. Seharusnya kita baca dari ayat 9, tetapi kali ini kita baca ayat 11 saja. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya semua yang terjadi saat ini, bahkan sedang terjadi hari-hari ini, dan itu menakutkan hampir seluruh manusia di muka bumi ini. Kita harus melihat ini semua sebagai peringatan Tuhan. Saya katakan dengan tegas sekali lagi, kita harus melihat semua yang terjadi saat ini sebagai peringatan Tuhan. Seharusnya sebagai orang percaya, saudaraku, ketika kita melihat semua yang terjadi saat ini, yang sedang kita alami saat ini, seharusnya kita mengerti bahwa waktu Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Kalau kita sekarang sadar dan mengerti bahwa waktu Tuhan itu sudah tidak lama lagi, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita saat ini. Apakah hidup kita ini sudah layak dan berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Jangan main-main dengan keadaan ini, saudaraku. Kita tidak boleh masa bodoh dengan keadaan yang terjadi saat ini. Jangan masa bodoh. Kita harus sadar bahwa semua yang sedang terjadi saat ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang nyaman. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, tetapi kita baca satu ayat saja, yaitu ayat 1 saja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar,
Nah saudaraku, keadaan yang sedang terjadi di belahan dunia saat ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa masa-masa yang sukar itu mulai terjadi, ya. Mulai dirasakan oleh semua manusia. Keadaan ini penyebabnya baru satu, belum yang lainnya seperti yang firman Tuhan katakan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita semua harus menyadari akan hal ini, supaya kita terus membenahi diri kita dari cara hidup kita yang salah selama ini. Cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, saat ini kita tidak bisa berharap lagi bahwa dunia ini akan bisa berubah menjadi lebih baik. Saudaraku, mungkin saat ini ada orang-orang yang masih mengharapkan dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita tahu benar, dunia ini tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan itu dengan jelas. Langit dan bumi ini akan lenyap. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17 kalau kita baca, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan itu saudaraku. Saudara, kalau firman Tuhan sudah berkata demikian, bagaimana mungkin kita bisa berharap bahwa dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik? Kalau kita semua saat ini sudah tahu bahwa ini adalah peringatan Tuhan, sekali lagi, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah peringatan Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh berubah? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup kita yang lama? Cara hidup yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu duniawi, yang firman Tuhan katakan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah saudara, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 kalau kita baca, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau Tuhan sudah memberi kepada kita peringatan yang keras saat ini dengan apa yang sedang terjadi, dan kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, saya mau katakan bagi kita semua, bertobatlah sebelum terlambat. Nah saudaraku, kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau bertobat, maka kita sedang menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menjadi orang yang paling bodoh, saudaraku, kalau hanya karena ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangan hidupnya yang sementara, lalu kita menutup mata terhadap peringatan Tuhan. Kita menjadi orang yang paling bodoh. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah saudaraku sebelum engkau menyesal di kekekalan nanti. Sebab kalau engkau tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka engkau tidak akan pernah dikenal oleh Allah Bapa di sorga ketika berada di depan pengadilan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.